Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Indah Marisa dengan NIM akhir 260 H6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gadai syariah. Yang pertama, jelaskan pengertian gadai syariah dan perbedaan dengan gadai konvensional. Gadai syariah sendiri merupakan perjanjian utang piutang yang melibatkan penahanan suatu barang sebagai jaminan. Tentu saja sistem pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah. Kemudian perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional. Yang pertama, dari dasar hukum gadai syariah itu berdasarkan dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sedangkan konvensional itu menggunakan KUH Perdata. Kemudian akad yang digunakan gadai syariah itu adalah akad rahan atau jaminan dan akad ijarah atau sewa. Sedangkan akad konvensional itu adalah utang piutang. Kemudian tujuan gadai syariah yang pertama itu adalah tolong menolong atau ta'awun dan tidak mencari keuntungan. Sedangkan tujuan dari gadai konvensional sendiri adalah mencari keuntungan melalui bunga. Kemudian beban biaya gadai syariah ini berbentuk ujroh atau biaya pemeliharaan barang tanpa adanya bunga. Sedangkan beban biaya gadai konvensional ini adalah berbentuk bunga. Nomor 2, jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Kelebihan gadai syariah yang pertama, bebas dari riba. Tidak ada riba, melainkan gaya pemeliharaan barang atau ujroh. Yang kedua, transparansi akad. Karena menggunakan akad yang jelas seperti rahan dan ijarah, maka dapat mengurangi risiko ketidakpastian atau gharar. Yang ketiga, gadai syariah menerima berbagai jenis barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Yang keempat, tujuan gadai syariah untuk membantu masyarakat dengan prinsip ta'awun sehingga lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kemudian kekurangan gadai syariah. Yang pertama, dalam biaya pemeliharaan bisa dianggap tinggi oleh beberapa nasabah dibandingkan dengan bunga di gadai konvensional. Yang kedua, tidak semua daerah memiliki akses untuk penggadaian syariah, sehingga masyarakat daerah terpencil terkendala mendapatkan layanan ini. Yang ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk gadai syariah sehingga dapat menghambat pertumbuhan gadai syariah. Nomor 3, jelaskan tantangan dan peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Tantangan gadai syariah sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah ketergantungan pada kejujuran nasabah, di mana gadai syariah ini bergantung kepada kejujuran nasabah, sehingga ditakutkan nasabah tidak bertanggung jawab melaksanakan akad. Yang kedua, regulasi yang belum optimal. Terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperjelas untuk mendukung perkembangan gadai syariah secara lebih efektif. Yang ketiga, keterbatasan akses. Beberapa daerah kesulitan untuk mendapatkan akses sehingga masyarakat terkendala mendapatkan layanan gadai syariah ini. Yang keempat, banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat gadai syariah sehingga dapat menghambat pengembangan gadai syariah. Selanjutnya, peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Yang pertama, sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung gadai syariah. Yang kedua, menggunakan digitalisasi layanan agar daerah-daerah terpencil juga dapat mendapatkan layanan gadai syariah ini. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan berlanjut dan etis.
Nomor 4, bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia sangat menjanjikan karena terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mendukung gadai syariah untuk lebih berkembang. Yang pertama, potensi pasar yang besar. Karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, sehingga kebutuhan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat tinggi. Yang kedua, dukungan dari pemerintah. Ini melalui dengan adanya kebijakan dan juga regulasi. Contohnya saja fatwa DSN MUI tentang rahan. Yang ketiga, dengan menggunakan platform digital dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan ke masyarakat yang lebih terpencil, sehingga masyarakat itu dapat lebih tahu mengenai gadai syariah. Kemudian yang keempat, fokus pada UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan syariat dapat membantu UMKM dalam mendapatkan modal usaha tanpa dibebani. Dan masih banyak lagi faktor pendukung gadai syariah ini. Ya, dengan memanfaatkan faktor-faktor tersebut, prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia sangat cerah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.